Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kah berdiri kah? Duduk kah berdiri? Berdiri tamahal sedikit tuh beh. Ulun senang nang mahal-mahal bang. Sebenarnya nyaman benar menghadap ke situ tuh, daripada menghadapi bubuhan ikam. Cuman di situ ada bini ulun, jadi ulun curi-curi pandang aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa alihi wa ashabihi ahli sidki wal wafa. Amma ba'du. Habainal kiram, para habaib yang saya muliakan, wabil khusus sahibul majlis Al-Habib Abdullah Al-Jun Al-Khirit LC LCD LDR LL, panjang benar. Pimpinan Majlis Riyadhus Shalihin yang saya muliakan dan saya cintai, wabil khusus akhinal kiram As-Sayyid Al-Habib Ja'far ibn Abdurrahman Al-Kaf, pimpinan Majlis Ahbabun Nabi, dan yang saya cintai juga Habib Idrus Al-Kaf MAG. Masa sama orang cinta sama ulun kada. Hadirin wal hadirat jamaah majlis peringatan Maulidur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang semoga dan senantiasa di dalam lindungan dan rahmatnya Allah. Amin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, di dalam majlis yang mulia ini saya betul-betul merasakan sesuatu yang luar biasa. Saya enggak tahu apakah karena itu keramatnya Al-Habib Abdullah Al-Jun, apakah keramatnya Al-Habib Ja'far, tapi saya yakin itu karena keramat saya. Saya merasakan yang luar biasa. Lalu saya ingin membandingkan dengan sesuatu yang akan datang. Apa Habib yang dirasakan? Saya ini perjalanan panjang dan jauh. Tadi Habib Ja'far mengatakan orang yang paling banyak sawab pahalanya adalah orang yang paling uyuh. Bujur. Orang yang paling banyak pahalanya orang yang paling capek. Betul? Jadi kalau kita lihat yang paling capek itu saya dan rombongan. Bujur lah. Pian bubuhan rantau lah. Mana teh? Samuda, bumuhan samuda, satua. Banyak benar urusannya di tempat ini. Ada urusan pilkada, pil apa lagi? Pil KB apakah? Paling jauh pahalanya paling banyak. Mudah-mudahan saya yang paling banyak. Dan insya Allah semuanya masuk surga setelah saya semuanya. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, saya mengalami satu hal yang luar biasa. Saya duduk tadi di situ termenung. Apa yang saya termenung tadi? Rasanya capek saya itu hilang. Rasa capek saya hilang. Kenapa? Karena keberkahan majlisnya Al-Habib Al-Jun yang luar biasa ini. Capeknya saya, aras-arasannya saya, macam-macam semua hilang karena terkumpul dengan orang-orang yang hatinya dipenuhi dengan mahabbah cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Saya membayangkan ketika kita sudah lama di dalam satu tempat namanya Alamul Barzakh. Lalu saya membayangkan lagi ketika semua orang-orang pada berdiri, kemudian ketakutan, dalam keadaan haru dan tersiksa di padang mahsyar, dengan segenap luka, dengan segenap goresan, dengan segenap penderitaan, dengan segenap keputusasaan. Lalu kedua mata orang tersebut memandang wajah baginda Nabi Muhammad sallallahu
sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian kita melihat Rasulullah tersenyum kepada kita. Lalu kita melihat kedua tangan Rasulullah terbuka untuk merangkul dan memeluk kita. Lalu bagaimana perasaan kita? Sebenarnya saudaraku, yang demikian ini sudah pernah terjadi di zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengalami yang serupa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal-awal Islam, di awal-awal dakwah Rasulullah menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendirian. Rasulullah belum ada punya pengikut banyak, belum ada yang namanya Abdurrahman bin Auf, belum ada yang namanya Sayyidina Umar bin Al-Khattab, belum ada yang namanya para sahabat-sahabat besar Nabi. Rasul mengatakan kalimat tauhid di hadapan orang-orang yang kafir, di hadapan orang-orang yang musyrik, di hadapan orang-orang Quraisy kafir Mekah. Apa kata Nabi? Kalian yang menyembah berhala, salah kalian. Kalian yang menyembah patung, itu bukan Tuhan kalian. Itu tidak memberikan manfaat, tidak memberikan juga mudarat kepada kalian. Katakanlah oleh kalian semuanya bahwa Tuhan kita, Tuhannya alam semesta adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Qul la ilaha illallah. Otomatis saudara, orang-orang penyembah berhala, penyembah Lata, penyembah Manat, penyembah Uzza, semuanya marah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya marah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka kemudian mendekat dan akan mengeroyok memukuli Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat yang dicintai dan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus mertua Nabi Muhammad, namanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maju Sayyidina Abu Bakar berkata kepada orang-orang Mekah, "Hei orang-orang Mekah, ya ma'syaral Mekah, apakah kalian akan menyakiti Nabi Muhammad? Apakah kalian akan melukai orang-orang yang mengajak kalian menyembah kepada Allah yang satu, yang esa? Kalau kalian mau menyakitinya, jangan kalian sentuh kecuali langkai dulu mayatku." Ini Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kira-kira dipukulin enggak Sayyidina Abu Bakar? Otomatis saudara, Sayyidina Abu Bakar digebukin, tidak ada bagian tubuh kecuali semuanya dalam keadaan sakit, kecuali dalam keadaan terluka, dipukuli oleh orang banyak, pingsan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dibawalah ke rumahnya, orang-orang kemudian menyiram Sayyidina Abu Bakar dengan air. Maka sadarlah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dari pingsannya. Apa yang terjadi saudara? Ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bangun dari pingsannya, sadar dari pingsannya, tidak ada satupun kalimat, tidak ada satupun perkataan yang keluar dari bibir dan lisannya, kecuali dia bertanya, bagaimana kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bukan sakitnya, bukan penderitaannya, tetapi yang ditanyakan bagaimana kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang berkata, "Ya Abu Bakar, tenang ya Abu Bakar, Nabi Muhammad aman di rumahnya." Orang-orang pada menjaganya dan Rasulullah tidak terjadi apa-apa. Kata Sayyidina Abu Bakar, "Tidak, aku belum yakin. Antarkan aku ke kediaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Di pub Sayyidina Abu Bakar ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditemukan Sayyidina Abu Bakar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Sayyidina Abu Bakar pun tersenyum dan berkata, "Ya Rasulullah, ketika melihat wajahmu, ketika itu pula hilang seluruh sakit, seluruh penderitaan yang aku alami." Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya para ulama mengatakan, orang yang di hatinya ada mahabbah kepada Nabi Muhammad, orang yang terpaut rindu kepada Nabi Muhammad, ketika syakaratul maut, dia tidak akan merasakan sakitnya ditariknya nyawa karena kecintaan dan kerinduannya kepada Nabi Muhammad SAW. Demikian pula nanti saudaraku, demikian pula nanti saudaraku di yaumil qiyamah, ketika orang-orang yang hatinya kemudian ada cahaya mahabbah kepada Nabi Muhammad SAW, melintas di atas sirat, melintas di atas jembatan yang di bawahnya bergolak neraka jahanam, maka para malaikat mengatakan, segerakan, segerakan, percepat langkah kalian, percepat langkah kalian. Kenapa saudaraku? Karena cahaya mahabbahmu kepada Nabi Muhammad akan memadamkan ribuan tahun neraka jahanam yang sudah dinyalakan. Inilah kekuatan cinta,
kekuatan cinta yang dahsyat dan luar biasa, terkadang di luar daripada akal manusia. Kita lihat lagi bagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika kehausan, terbakar kerongkongan dadanya karena belum mendapatkan air di tengah pasir padang Sahara yang tandus dan panas. Sayyidina Abu Bakar mencari air, saudara. Di mana ada air dicari, Sayyidina Abu Bakar tidak mendapatkannya, kecuali segelas air dia dapatkan. Ketika dia hendak menghilangkan haus dahaganya, mau minum air itu, Sayyidina Abu Bakar melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang juga dalam keadaan kehausan, yang juga dalam keadaan kepanasan. Ketika Sayyidina Abu Bakar mau minum air itu, enggak jadi, saudara. Dia datangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ini air, minumlah engkau ya Rasulullah." "Kau ya Abu Bakar?" "Tidak ya Rasulullah, ku berikan kepadamu." Ini orang-orang yang beriman, dia akan mendahulukan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min anfusihim, daripada diri mereka sendiri. An-Nabi aula bil mu'minin, Rasulullah pasti diutamakan. Rasulullah yang harus diutamakan dari diri kita sendiri. Diberikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, diminum oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat lagi kekuatan cinta. Apa yang terjadi, saudara? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meminum seteguk air pemberian Sayyidina Abu Bakar, apa kata Sayyidina Abu Bakar? Ketika Nabi minum itu air, yang hilang haus dan dahaganya adalah diriku, karena cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Jangan heran, saudara, kalau Habib Al-Jun yang dulunya lagi jatuh cinta itu punya syair, saudara, tai kambing rasa coklat. Kenapa? Karena memang begitu orang lagi jatuh cinta. Habib Ali Al-Habsi menulis yang namanya Simtud Duror karena sedang jatuh cinta. Abdurrahman Ad-Dibai menulis Maulid Ad-Diba. Syekh Al-Busiri menulis namanya Maulid daripada berjanji. Itu burdah karena jatuh cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, kalau orang udah jatuh cinta luar biasa. Dan orang yang lagi jatuh cinta itu memang tidak bisa dipikirkan, Habib. Nggak bisa masuk akal. Benar kalau dia bilang tai kambing bisa rasa coklat, kentut sang kekasih bagaikan gahru. Wah, ini loh, coba tanya Habib Al-Jun, ketika istrinya Habib Al-Jun kentut Habib Al-Jun, Masya Allah deh, macam dupa semalam kau pesan. Allahumma salli ala Muhammad. Hilang baunya. Yang mau kawin, ingat-ingat tuh, sedang jatuh cinta, orang bilang bau, tapi orang yang cinta tidak, harum luar biasa. Kan bungol. Allahumma salli ala Muhammad. Kira-kira ngantuk tidak? Ngantuk tidak? Lanjut apa terus? Sampai jam berapa? Karepmu. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, orang jatuh cinta, kita lihat ada satu yang sering dibawakan oleh orang tentang orang yang jatuh cinta, legendanya luar biasa. Sampai ada syair yang sering dibacakan orang, itu tentang Kais dan Laila, Habib. Tentang Kais dan Laila. Kalau ada persamaan nama, ini tidak disengaja, bukan settingan, bukan pesanan Habib Al-Jun juga. Kais yang mencintai Laila sampai Lailanya juga disebut Laila Majnun. Majnun itu artinya apa? Hah? Gila. Laila Majnun. Tak tahu Kaisnya. Kalau Lailanya Majnun, Kaisnya mungkin lebih daripada itu. Apa katanya Kais? Kais itu berkata, amurru ala diyari diyara laylan ukabbilu dal jidara wa dal jidara wa ma hubbud diyar sakafna qalbi walakin hubbu man sakana diyara. Kata Kais, kalau bahasa Maduranya begini, kira-kira paham gak? Sama. Amurru ala diyari diyara laylan, Kais berjalan menyusuri istana daripada rumahnya Laila. Ukabbilu dal jidar, kata Kais, lalu aku ciumi pagar rumah Laila. Wah, itu makanya kalau lihat pagar itu ingat Laila. Rumah Laila itu pagarnya keramik mulus, dicium insya Allah tidak mati berbahaya. Tapi kalau macam begini pakunya karat, aduh, infeksi itu Kais jelas. Ukab, Bib, kalau nggak tahu pagarnya gimana? Sendalnya aja dicium, dah apa-apa. Diciumi pagar rumah Laila.
bukanlah rumah itu yang membuat aku jatuh hati, kata Kais, walakin hubbu man sakanad diyar, tetapi orang yang dalam rumah itu yang membuat aku jatuh cinta. Sallallahu ala Nabi Muhammad, sallallahu ala Nabi Muhammad. Jatuh cinta luar biasa. Dan orang yang jatuh cinta itu biasanya membuat sesuatu hal yang di luar nalar akal. Jadi ketika ada orang, kenapa itu maulidan mau bener tuh, orang mana Soren kah, Soren, orang Lapeh, ada orang Lapeh, Pamaduan, Pamaduan, mana lagi, Semuda, ada Semuda, Lempuyang, orang Kuyang, macam-macam ya, Lempoyang, Lempok, Durian, macam-macam lah. Kenapa berapa orang itu jauh-jauh hujan-hujan datang? Ingat, itu orang sedang jatuh cinta. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini orang-orang yang sedang jatuh cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Luar biasa, ada sesuatu yang di luar nalar dan akal. Apa? Ketika Kais terbentur pagar, tak bisa ketemu sama Laila. Padahal Kais pingin ngomong sama Laila. Waktu itu belum ada yang namanya HP, belum ada yang namanya IG, apa istighfar, apa namanya, Instagram, belum ada yang namanya pacebook, belum ada namanya wawa, belum. Kais pingin ngomong sama Laila Habib, gimana caranya? Bingung Kais. Ada satu kambing datang. Nah, kambing jadi wasilah. Kambing jadi masih ingat bunyinya kambing? Masih? Coba. Amang Ayak mungkin ingat, Mama Ayak. Masih ingat bunyinya kambing? Ada yang ingat? Ustadz Jakaria maksudnya. Harus dilanjutkan Ustadz. Kambing dipanggil sama Kais, Be, sini Be. Enggak usah mau, enggak usah datang. Yang dipanggil kambing. Kambing dipanggil. Apa kata Kais? Kambing, sampaikan salam rinduku kepada Laila. Bayangkan. Apa kata kambing? Be. Oke. Berangkat kambing masuk istana. Kalau Kais masuk digebukin saudara, tapi kalau kambing enggak. Kambing masuk, naik sampai ke lantai atas, ke kamarnya Laila. Sampai ketemu dengan Laila, kambing bilang, be. Laila paham. Dibisikin lagi sama Laila telinga kambing. Mama. Artinya sampaikan salamku kepada Kais, salam balikku. Kata be. Dah ceritanya mbek deh. Kenapa? Mulai tadi saya bau kambing saudara. Kayaknya ini habis nyembelih kambing nih kayaknya nih. Bujur lah Beb. Bujur lah. Gulai ke sate kah? Panggang, jangan lawas-lawas kita ceramahnya lah. Panggang kambing bro. Kadang mungkin kita makan kambing kalau udah diundang akikahan. Sabendino kangkung aja. Sallallahu Nabi Muhammad. Lanjut tidak? Ngantuk tidak? Lanjut. Mantap. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu orang jatuh cinta. Jadi jangan heran kalau kambing saja bisa jadi wasilah, kenapa ada yang tanya tentang Nabi Muhammad? Allahumma inni as'aluka bijahi nabiyil Mustafa Muhammad. Allahumma inni as'aluka bihaqqi sayyidina Muhammad. Dan begitu. Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan wasilah kami Nabi Muhammad SAW. Kambing aja bisa, apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kedua, orang yang lagi jatuh cinta enggak putus asa. Orang yang lagi jatuh cinta itu tidak gampang baperan, tidak gampang marah, tidak gampang mundur. Habib hujan, Habib terus. Habib jalannya belobat terus. Habib babnya kempes dorong. Habis bensin Habib yuran. Nyaman pian. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Habib lapar, Habib ambil bungkusan di belakang, nggak mundur karena jatuh cinta. Masih semangat tidak? Saudara, nggak semuanya perlakuan orang yang jatuh cinta itu enak, tapi akan
akan bisa dinikmati ketika kita sedang jatuh cinta. Contoh biblah mohon izin. Ketika itu si Laila ngadakan undangan makan Habib. Ulun ni hendak membaca kitab yang ahli kitab. Ahli kitab ni Nasrani lah. Hendak membaca kitab yang pinter kitab lain enggak ahli kitab. Hendak membaca hadis sidin payahnya daripada ulun. Nah hadisnya tebal benar, tahu benar. Jadi hendak apa ulun tadi mulai tadi ulun niat ni mengaji aja ke sini dah, mengaji aja. Kalaupun saya disuruh berdiri untuk menghibur pian yang sedang ngantuk, yang sedang sakit hati, mudah-mudahan pulang dari masjid majelisnya Habib Aljun sembuh semua penyakitnya, lunas semua utang-utangnya deh. Amin. Lah, kita lanjutlah. Kais ngadakan undangan makan, nyembelih motong kambing macam Habib tadi. Semua diundang, orang Soren undang, orang Semuda undang, semuanya bojejer ngantri satu persatu bawa piring, satu persatu bawa piring. Tengah hari panas hari ngantri saudara. Untuk apa? Untuk dapatkan makanan dari Laila. Laila langsung yang ngambilkan nasinya, Laila yang ngambilkan lauknya, Laila yang ngasih buah-buahannya. Kira-kira senang tidak? Mau tidak? Nang mengundang pian siapa? Ini cerita ulun. Jangan baper ya, jangan baper. Aku bilang apa ya kamu? Bulik aja sini kamu ya. Mula mau ke aja nih orang. Kisah ini berkisah. Paham aja kalau datang orang mengantri bawa piring ke Laila. Orang semua datang kasih, orang datang kasih, orang datang. Giliran si siapa tadi? Mangaya. Siapa tadi? Si Kais. Giliran Kais datang di hadapan Laila. Apa saudara? Apakah Laila ngasih piring, ngasih nasi? Apakah Laila ngasih lauk? Apakah Laila ngasih buah? Kada saudara, diambil piringnya Kais, dibanting, cendar, pecah. Rasain lo. Apa kata orang? Kais telon Laila. Lihatan Laila Kais. Laila enggak cinta lagi sama kamu. Laila benci sama kamu. Laila pingin mempermalukan kamu. Lihat kamu diketawain sama orang-orang. Laila enggak suka lagi sama kamu. Apa kata Kais? Lah, kata Kais, bukan. Terus kenapa? Kok dipecahin piringnya? Laila pingin ketemu aku 2 kali. Karena itu aku ngantri lagi nanti. Laila pingin ketemu aku lagi. Nah, ini yang sedang dirasakan oleh orang yang sedang jatuh cinta. Saudara, berapa lama kita berdoa? Berapa lama kita minta sama Allah? Berapa lama kita menangis sama Allah? Lalu Allah belum kasih juga sama kita. Allah belum kabulkan hajat kita. Allah belum penuhi harapan kita. Sama seperti Laila yang membanting piring di depan Kais, tapi Kais menjawab, bukan Allah marah, bukan Laila marah, tapi Laila pingin dengar lagi aku, pingin ketemu lagi dengan aku. Begitulah kata Habib Aljun, orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang-orang yang disukai oleh Allah. Allah inginkan dengarkan suara kita lagi setiap malamnya, setiap akhir daripada malam-malam kita. Insya pulang dari sini, insya Allah kita jadi orang-orang yang cinta sama Allah, cinta sama Rasulullah SAW. Insya Allah. 3 saudara, 3. Orang yang bisa melihat kecantikannya hanya orang-orang yang cinta. Contohnya Kais sama Laila. Saking gemparnya ceritanya Kais dan Laila Majnun, ini raja bingung. Kayak apa sih Laila ini? Bungasnya kayak apa? Panggil sama raja, temuin Laila. Apa kata raja? Ya Laila, aku kok ndak lihat kamu cantik banget sih. Ndak ada cantik-cantiknya loh Laila itu. Kok bisa Kais itu sampai tergila-gila sama kamu? Apa jawaban Laila? Wahai raja, engkau tidak bisa melihat kecantikanku karena engkau bukan Kaisku. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kenapa mereka tidak cinta sama Nabi Muhammad? Kenapa mereka tidak cinta kepada habaib? Kenapa mereka tidak cinta keluarga Rasulullah? Kenapa mereka tidak cinta ulama-ulama pewaris Rasulullah? Jawaban Laila kepada raja, karena kau bukan Kaisku. Karena kau bukan Kaisku, engkau tak akan pernah melihat cahayaku, tak pernah melihat keindahanku, tak pernah melihat kecantikanku. Hari ini kita melihat keindahan Nabi Muhammad SAW. Hari ini kita merasakan kelembutan Nabi Muhammad.
Hari ini kita menangis dalam hati karena rindu kepada Nabi Muhammad. Kenapa orang di luar sana tidak merasakannya? Nabi mengatakan, karena engkau bukan kekasihku. Mudah-mudahan kita semuanya, orang-orang yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai orang-orang yang memiliki 3 kali keberuntungan dibandingkan dengan para sahabat dan tabi'in yang pernah memandang wajah langsung Nabi Muhammad SAW. Tuba liman ra'ani wa amana bih. Kata Nabi SAW, sungguh beruntung orang-orang yang melihat wajahku dan dia beriman. Tetapi kata Rasulullah 3 kali keberuntungan, summa tuba summa tuba summa tuba liman lam ra'ani wa amana bih. Sungguh beruntung, sungguh beruntung, sungguh beruntung orang-orang yang tak pernah melihat wajahku tapi dia beriman kepadaku. Dialah orang-orang yang dirindukan oleh Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Yang keempat, emangnya ada berapa sih, Bib? 21. Tenang aja. Nah ya, kalau sudah mulai putus asa, kuat kada? Terus kada? Waktu kita kurang 5 menit lagi. Mudah-mudahan tidak rugi ngundang ulun. Bayar mahal-mahal kada rugi. Ini kalau dibayar lah. Kalau kada, Beb, ulun minta jelas habis bensin ulun. Sallu ala Nabi Muhammad. Ancur-ancur. Allahumma salli ala Muhammad. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, kalau orang sudah jatuh cinta, nggak ada lagi pilihan kecuali apa kata kekasihnya. Itu nggak ada lagi. Kalau gurunya bilang berangkat, berangkat. Habib ulun kada bisi. Kada bisi apa? Kada bisi duit, utang. Loh, kalau sudah guru bilang begitu, selesai urusan. Enggak ada sahabat kemudian diperintah Rasulullah bingung. Habib ulun kada umpat. Habib kenapa? Kada bisi duit ulun. Kada ada ceritanya sahabat. Kalau Nabi sudah nyuruh berangkat, berangkat. Urusannya Rasulullah. Itu sahabat, saudara. Doktrinnya Rasul begitu. Enggak ada pilihan. Utang, Habib, utang. Dan punya sepeda motor, Habib, sepeda ontel. Gaya sedikit, goes guys, goes. Sampai di sini sampai yen. Berangkat. Dulu ada seorang sahabat. Itu disebut namanya Zahid, Habib. Namanya Zahid. Orangnya di sini saya nggak dapat. Sini nggak dapat saya. Saya sudah tadi mulai cari-cari saya. Mulai dari sini sana nggak ada yang sama dengan Zahid. Zahid ini entah disebut Julaibib atau memang namanya Zahid, saya nggak tahu. Julaibib ini kalau bahasa tadi isim tasghar tadi, orang kecil yang pakai jilbab, pakai jubah maksudnya, pakai rida, pakai penutup kain. Julaibib. Tapi terkenal dengan namanya Zahid. Zahid ini orangnya bungkuk. Ada kalau orang bungkuk itu nah, di sini kayak bawa ransel itu nah, macam kura-kura ninja bahari. Bungkuk di sini. Jadi kalau jalan kayaknya jangan dipas-paskan lah. Orangnya hitam. Ingat-ingat nggih? Orangnya hitam. Rambutnya keriting kecil-kecil macam anggur kering. Bibirnya tebal. Bisa bayangkan Anda? Matanya kecil. Hitam bungkuk. Kayaknya sih kalau cewek-cewek ini saya keluarkan fotonya nggak nafsu. Nggak nafsu. Sama si Zahid nih. Tapi kalau misalnya si Zahid itu macam Habib Aljun, oh ya rebutan, saudara. Itu rebutan. Sayang. Jangan dilanjutkan. Nasi masih di dapur, Ustaz. Macam-macam ente, Beb, nggak tak kasih makan sama anak, selesai. Saudara, si Zahid ini orangnya miskin, nggak punya rumah. Dia ini ahlus sufa. Ahlus sufa itu sahabat yang tidur di emperan Masjid Nabawi. Tidurnya di situ, urusan makannya sama Nabi. Umurnya udah 30 lebih. Nabi tanya sama Zahid, Zahid, kenapa kamu belum kawin? Apa kata Zahid? Ya Rasulullah, mana ada perempuan yang mau sama aku? Satu, nggak punya duit, nggak punya rumah, pekerjaan nggak jelas, muka bukan pas-pasan, tapi sudah ya kayak itu sudah, Bang. Ada wanita juga nyambatnya. Siapa ya Rasul yang mau sama aku? Jelek, hitam, nggak punya duit, nggak punya rumah, nggak punya pekerjaan, hidup lagi. Nih bayangkan.
Siapa yang mau? Kata Rasulullah, enggak, aku tanya. Kalau kau mau, bagaimana? Mau enggak? Enggak berani ya Rasulullah. Besok Rasulullah tanya lagi. Nah, ini tugas salah satu sunnah Nabi itu, tanya sama murid, kawin atau tidak. Tuh, yang punya murid, jangan sampai murid itu jomblo, jangan. Selalu ditanya. Dicarikan, enggak usah, tanya aja. Biar tambah sakit hatinya. Rasain loh. Ditanyain aja, ya dicarikan lah beb, dicarikan. Siapa yang Jonas, jomblo ngenes. Jangan tiap hari ditanyain. Jangan. Nih, Jahid ditanya sama 3 kali sama Rasulullah, mau enggak? Mau ya Rasulullah. Gandeng sama Nabi ibaratnya. Nih, kamu datangin orang ini, dikasih surat sama Nabi. Dikasih surat sama Nabi, ada tanda tangannya Nabi, disuruh diantarkan ke namanya Pak Said. Ada Pak Said di sini? Ada. Oh iya. Halo bos. Ya, kadawani juga kalau si Dinan orangnya. Said ini orang nang kaya dari golongan Ansor, punya anak si mata wayang. Si mata wayang tahu? Sebuting-butingannya itu nah. Apa artinya? Seekong-ekongannya, satu-satunya namanya Zulfa. Cantik orangnya, cantik bukan anak sembarangan, hidung mancung, mata bola, bibir, wah pokoknya nggak monyong lah, enak kayak orang sini. Putih, bening, minum kopi kelihatan. Kelihatan. Saking putihnya itu nah, minum kopi kelihatan. Bujur jua, tampar nih. Itu ampun Bib Mustafa, Bib ulun pinjam. Allahumma sholli ala Muhammad. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, cantik Julfa, kirim terima surat. Abahnya kaget, mau setruk nggak jadi. Kata abahnya, bujur juga kayak ini. Bujur. Ikam mau ngawinin anakku si Zulfa. Iya, nggak mimpi aku nih. Kok bisa punya menantu gantungan kunci macam kamu nih? Enggak, ribut lah orang dua nih. Manggil mamanya, mak, coba sini mak. Apa sih pak? Ini lo ribut. Katanya sini lah. Nih, katanya mau minta anak kita. Wah, mana bisa? Dia dapat nikmat, kita dapat bala dan bencana. Enggak. Musibahnya akbar, musibah akbar, musibah kabir nih. Enggak. Ribut. Tanya, turunlah Zulfa yang cantik tadi. Turun, ada apa pak? Ada apa mak? Ini loh Zulfa. Masa ini si pohon celak minta sama kamu? Minta kamu, musibah buat keluarga kita. Apa ndak ada lagi pemuda di Madinah ini yang ganteng, yang tampan macam Habib Al-Jud yang mau sama kamu? Allahumma sholli ala Muhammad. Masa ini? Sebentar. Tuh yang nyuruh orang ke sini siapa? Ini loh Zulfa, katanya dari Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Dari siapa mak? Rasulullah yang nyuruh. Ini ada tanda tangannya Rasulullah. Apa kata Zulfa? Mak, kalau Nabi yang nyuruh jangan ditolak. Wahai ayahku, wahai ibuku, kawinkan aku segera dengan laki-laki suruhan Nabi Muhammad untuk menikahi aku. Enggak ada nolaknya kalau Rasul. Siap tidak? Cinta Rasul tidak? Hujan berangkat tidak? Hujan berangkat tidak? Allahumma sholli ala Muhammad. Awas kalau tidak datang malam Senin depan. Santet sisanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Saudaraku, apa kata si Zulfa? Mak, kalau itu suruhan Nabi, selesai, kawinkan aku dengan dia. Nggak mungkin Nabi itu menyuruh kalau bukan untuk kebaikan. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan orang mukmin pasti mendahulukan Nabi. Mau itu senang, mau tidak senang, kalau kau cinta, dahulukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Berangkat. Oke, kata abahnya. Zahid, demi Rasulullah anakku siap untuk kau nikahi. Pulanglah Zahid. Jalannya lain saudara. Nang bungkuk waras,
tegak, deng 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 deng. Rasulullah lihat dari jauh, gantungan kunci datang. Lihatan wajahnya sudah corak senang banget. Kata Rasulullah, bagaimana ya Zaid? Mantap ya Rasulullah, mantap ya Rasulullah. Kenapa? Terima ya Rasulullah. Ya sudah, senanglah kau. Tidak ya Rasulullah. Lah kenapa lagi? Fulus. Buat jujur aja kayak apa? Nah ini jangan sampai jomblo-jomblo kayak ini lah kamu. Sudah dimintain Habib, gue yang jujuran pinjam sama Habib lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa lagi kau sedih ya Zahid? Kau sudah diterima sama Zulfa. Untung-untung macam kamu ini laku. Untung. Bukan itu ya Rasulullah. Kalau sudah diterima oke sudah. Cuman jujurannya kayak apa? Rasulullah senyum. Rasulullah bikin surat lagi. Nih, ini sunnah kita nih. Rasulullah bikin surat. Jadi Habib nggak perlu ngeluarin duit saudara. Cukup bikin surat. Siapa? Haji siapa? Selesaikan nih. Wah gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Gitu. Kirim Habib Mukhtar Ala Idrus. Selesaikan. Wah. Doakan Habib Mukhtar mudah-mudahan cepat dapat jodohnya. Ini separuh dari promosi lah. Bisa dilihat 3 dimensi saudara. Allahumma sholli ala Muhammad. Berangkat ya Rasul. Apa kata Rasul? Datangi Sayyidina Abu Bakar, datangi Sayyidina Abdurrahman bin Auf, datangi Sayyidina Umar, datangi para sahabat. Bilang Rasul yang nyuruh. Kau bilang kau mau kawin, tak punya uang buat jujuran. Siap ya Rasulullah. Oh selamat ya Abu Bakar. Apa? Baca seorang bang. Ya oke. Wah ini kalau Rasul yang minta selesai urusan. Nggak ada kemudian tutup pintu mereka. Dari siapa? Rasulullah yang nyuruh. Keluar semua yang di kantong Sayyidina Abu Bakar, semua dikasihkan. Abdurrahman bin Auf, semua dikasihkan. Umar siapa? Tanda tangannya Nabi Muhammad. Kita mudah-mudahan dapat stempelnya Rasulullah besok. Urusan lancar saudara. Nih, oke, bawalah duit banyak dia. Banyak dikasih duit. Berangkat ke pasar. Beli perhiasan, emas-emasan dibeli, gelang dibeli, kalung dibeli, anting dibeli, liontin dibeli, gelang kaki dibeli, semuanya. Baju-baju semuanya, berangkat banyak tas. Sore tiba di masjid saudara. Sore tiba di masjid. Sahabat lagi kumpul. Si Zahid tadi lagi seneng. Nanti malam mau kawin. Nanti malam mau kawin, melamar, dan nanti malam pertama dengan si Zulfa. Pertemuan antara bainas sama wal ardi, ini sumur bor ini. Pertemuan nanti dia. Ketika ketemuan dengan sahabat, sahabat tanya, Zahid dari mana? Dari pasar. Buat apa? Beli. Mau ngelamar si Zulfa. Dengan semangat, Zahid, kamu nggak tahu ya? Ada apa? Rasulullah barusan mengeluarkan pengumuman. Kita semua suruh kumpul untuk berperang dengan orang-orang kafir. Nanti malam kita berangkat. Hah? Rasulullah yang nyuruh. Berangkat lagi ke pasar, dijual semuanya, dibelikan tameng, baju perang, dibelikan pedang, dibelikan tombak, dibelikan kuda. Siap si Zahid berperang melawan musuh-musuh Allah atas perintah Nabi Muhammad SAW. Sahabat berkata, ya Zahid, ini malam pernikahan, ini malam pertamamu, ini malam mumpung engkau payuh ketemu dengan si Zulfa, malah kau naik kuda berperang dengan Rasulullah. Apa kata Zaid? Tidak ada malam pertama, tidak ada semuanya. Jika Rasul yang menyuruh, ini yang didahulukan. Allahumma shalli ala Muhammad. Berangkat Zaid saudara, lewat depan rumahnya Zulfa. Oh, emotikonnya love. Dada Zaid. Zulfa dada. Lepas senyum, selamat berangkat wahai syahidku. Berangkat Zahid. Ini sahabat sama Zahid nggak ada yang dapati diurusin, nggak pati dikenal sama orang, kena jelek-jelek banget itu tadi. Makanya jadi orang jangan terlalu jelek lah. Peperangan sudah tiba, selesai. Sahabat kumpul sama Nabi. Nabi tanya, sahabatku, ada nggak sahabat kamu yang hilang? Kata sahabat, nggak ada.
Tidak ada, tidak ada. Rasulullah 3 kali tanya, sahabatku, ada nggak sahabatmu yang kurang daripadamu? Kata sahabat, nggak tahu ya Rasulullah, kami merasa nggak ada yang bilang, jadi nggak dicari. Kata Rasulullah, sampai marah merah wajah Rasulullah. Zahid mana sahabat? Baru dia tanya, iya Rasul, tidak ada. Cari. Marah Rasulullah. Dicari Zahid, dibongkar-bongkar, semua dibukain. Daun-daun kurma buka, tutup panci semua buka, dicari Zahid. Dicari orang-orang yang mati di medan perang itu, dicari satu persatu. Di situ Zahid mati pegang pedang. Sudah melungker, bahasa Jawanya melungker, macam udang digoreng. Itu pegang pedang. Di sekitarnya sudah ada 7 orang kafir mati karena pedang dia. Dibawa ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ini yang kau maksud Zahid. Kata Rasulullah, kenapa kau merasa tidak berteman dengan Zahid? Kenapa engkau tidak merasa kehilangan dengan sahabat yang satu ini? Tahukah kalian, si Zulfa mengharapkan malam ini adalah malam pengantinnya. Dia pun mengharapkan yang demikian ini. Tapi tahukah kalian, ribuan bidadari di surga telah memanggilnya dan lebih mencintainya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Itu pencinta Nabi. Enggak ada urusan dengan kita dengan kenikmatan dunia. Kalau Nabi yang meminta, berangkat saudara. Insya sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kalau Nabi yang minta, mulai hari ini dan seterusnya. Riyadhus Shalihin, Ahbabun Nar, dimanapun mereka membuka pengajian, datang kita. Hujan dah hujan datang saudara. Ingat, yang menggerakkan itu bukan uang kita, yang menggerakkan bukan harta kita. Banyak orang yang punya mobil nggak sanggup datang ke majelis. Banyak orang yang punya kendaraan nggak sanggup datang ke majelis. Banyak orang yang punya uang nggak sanggup duduk di majelis. Tapi yang menggerakkan kita semuanya adalah butiran rindu dan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, yang kelima saudaraku, ada satu pemuda yang sangat nakal luar biasa. Perbuatannya banyak yang tercela. Punya tetangga ulama saudara. Si ulama tadi datang sama pemuda tadi, pemuda, ampih pangikam nang kaya itu, berhenti kamu, jangan berbuat kayak itu lagi, berhentilah, jangan nakal lagi, jangan macal lagi, berhenti. Tahu-tahu si ulama dengar pemuda tadi udah mati. Apa kata ulama? Ya Allah, misalnya aku nasihat belum dikerjain, pemudanya udah mati, nasihat baru dikasih, udah mati pemuda. Malamnya saudara, malam harinya ulama tadi mimpi ketemu dengan pemuda tadi sedang berada di surga dikelilingi oleh bidadari. Ulama tadi heran, sintong bisa masuk surga lewat gorong-gorong, bisanya masuk surga orang kayak itu, macalnya kayak begitu masuk surga. Ulama datang sama pemuda tadi, tong turun loh. Pemuda tadi, kiai, tong, aku tanya sama kamu, kok bisa kamu masuk surga? Apa alasannya? Sintong tadi jawab, wahai kiai, Allah ampuni dosa-dosaku, Allah berikan rahmat kasih sayangnya untukku, Allah masukkan aku dalam surganya. Kiai, ulun nang biar macal nang kayak begini, saya biar nakal kayak begini. Kata pemuda, saya itu duduk juga di majelis taklim. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya duduk juga kiai, lalu saya dengar ada ustadz bilang, waktu itu dia mengatakan, kata ustadz, angkat suaramu, angkat suaramu di saat engkau bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Irfa syautak, angkat suaramu ketika engkau bersolawat kepada Nabi Muhammad. Lakumul jannah, maka untuk kalian surga. Itu kata kiai. Ulun yakin benar, saya yakin benar. Pokoknya ada nama Nabi Muhammad, saya baca solawat. Sebut nama Nabi Muhammad, solawat, teriak-teriak. Makanya ulun sering pulang itu suara ulun serak ke kiai, bapak berkuciak-kuciak baca solawat. Ternyata ketika dia senang solawat, jadi jalan masuk
surganya Allah. Mudah-mudahan kita semangat bersolawat atas Nabi Muhammad SAW. Dan ayo kita angkat suara kita. Tidak ada yang bibirnya rapat, tidak ada yang tidak bergerak bibirnya, kecualinya semua mengangkat suara untuk bersolawat atas Nabi Muhammad SAW, yang nantinya akan menjadi imam kita, menjadi juru bicara kita, menjadi pemberi syafaat bagi kita, dan yang memberikan kabar gembira ketika kita berputus asa di padang mahsyar. Nabi sendiri yang mengatakan, wa ana qaiduhum idza wafadu wa ana syafi'uhum wa ana khatibuhum idza ansitu wa ana syafi'uhum idza hasibu wa ana yubasiruhum idza aisu. Kata Rasul, aku yang akan menjadi pemimpin di saat tidak ada satupun yang bisa menjadi pemimpin ketika kita kumpul di padang mahsyar, dan aku, kata Rasul, yang akan menjadi juru bicara mereka di saat mereka terkunci dan rapat tak mampu menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala, dan aku yang akan mengeluarkan syafaat untuk mereka ketika mereka dihisab di mizan. Aku yang akan berikan syafaat, dan aku, kata Rasulullah, yang akan memberikan kabar gembira bagi mereka yang saat itu mereka sudah berputus asa. Allahumma salli ala Muhammad. Angkat suara kita saat kita bersolawat atas Nabi Muhammad, dan ini menjadi penutup majlis kita. Mudah-mudahan semuanya berkah, mudah-mudahan semuanya diberikan oleh Allah kabul hajat, mudah-mudahan semuanya diberikan oleh Allah keselamatan dunia dan akhirat, insyaallah, berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad sallallahu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, ya Rasul, ya Habib, salam alaika, salawat alaika, anta samsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta ikshiru wa ghali, anta misbahus suduri. Semuanya ya Nabi, salli alaihi. Ya Rasul, ya Habib, salam alaika, salawat. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, mulai detik hari ini, mulai saat ini, berjanjilah bahwa kita ingin membahagiakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayyidu wajhun nabikum, ceriakan, bahagiakan Nabi kalian. Mulai hari ini berjanjilah untuk tidak membuat sedih hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimanapun tempat, dimanapun daerah, dimanapun kita berada, angkat tinggi-tinggi bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadilah pengawal risalah Rasulullah, jadilah pembantunya Rasulullah, jadilah orang-orang yang selalu berbakti, mengabdi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang-orang yang mengabdi kepada Rasulullah, orang-orang yang berkhidmat kepada Rasulullah, senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semuanya diberikan oleh Allah sehat wal afiat, panjang umur, murah rezekinya, mudah segala usahanya, terkabul semua hajat-hajatnya bi berkat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita berjumpa di waktu yang akan datang. Wallahul maufiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.